Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis ke-56 dari hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu qala a'tamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil isya'i fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqturu ma'an yaqul laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bis salati hadhihi sa'ata. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunda pelaksanaan salat Isya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan kepalanya meneteskan air, kemudian bersabda, kalau tidak memberatkan umatku atau kalau tidak memberatkan orang-orang, maka aku akan memerintahkan mereka melakukan salat Isya pada waktu ini. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan waktu salat Isya, di mana salat Isya ini boleh dilaksanakan di pertengahan malam, dan itu seafdal-afdalnya waktu salat Isya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan memerintahkan mereka mengerjakan salat Isya pada waktunya. Maksudnya waktu pertengahan malam. Akan tetapi agama Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis lain, inna dina indallahi yusrun. Agama di sisi Allah itu penuh dengan kemudahan. Ma ja'alallahu 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kalian mengalami kesulitan di dalam melaksanakan agama. Karena Islam ini agama mudah dan tidak mempersulit orang-orang yang melaksanakannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalau tidak memberatkan kepada umat, tentu aku akan perintahkan mereka salat Isya itu di pertengahan malam. Tapi kenyataannya memberatkan umatnya. Sebab kalau seandainya Isya di tengah malam, maka kita akan susah istirahat. Jadi istirahat kita sebentar-sebentar saja jadinya kan. Maghrib, nanti habis maghrib tidur, jam 11 bangun persiapan Isya, nanti setelah Isya ada tahajud lagi, mungkin tidak sempat istirahat. Makanya kemudian waktu sholat Isya itu ditarik mendekati waktu maghrib, sehingga bisa dipercepat. Apalagi kalau seandainya sholat Isya itu dilakukan dengan berjamaah.
dilakukan dengan berjamaah di masjid, ya tentu keutamaan melaksanakan jamaah di masjid lebih afdol dibandingkan hanya mengejar keutamaan waktu isya di pertengahan malam. Baik, kita akan ambil faedahnya dari hadis ini. Yang pertama, di antara faedahnya adalah yajibu 'alal imam an yura'iyal ma'mumin. Wajib atas imam ini untuk melihat kondisi makmum. Kalau memang makmum ini berhajat untuk segera, maka imam harus bersegera. Tapi kalau makmum ini menginginkan untuk diakhirkan, maka imam juga mengikuti makmumnya diakhirkan. Bahkan dalam segala hal, imam itu juga harus memperhatikan kondisi makmumnya. Dan itu terlihat dari hadis Abdullah bin Abdullah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika dia salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang ke kaumnya. Kemudian kaumnya menghendaki Mu'adz menjadi imam bagi mereka pada waktu salat yang sama Isya. Artinya Mu'adz salat Isya 2 kali. Pertama bersama Rasul menjadi makmum, kemudian pulang ke kaumnya diminta menjadi imam. Masalahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an malah kemudian memperpanjang bacaannya sampai membaca surah Al-Baqarah secara sempurna, sehingga kemudian salah seorang makmum ini keluar, mufaraqah, berpisah, dia menyempurnakan salat sendiri kemudian pergi. Maka selepas salat, Mu'adz mendapatkan laporan bahwa ada seorang sahabat yang keluar dari jamaah, salat sendirian, menyelesaikan sendiri. Maka Mu'adz menuduh dia munafik. Ketika sampai perkara ini ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul memanggil Mu'adz. Kemudian setelah menceritakan salatnya, maka Rasul menyalahkan Mu'adz dan mengatakan, afattanu ya Mu'adz, engkau hendak membuat fitnah ya. Kalau engkau menjadi imam salat, falyukhaffif, ringankan mereka. Lihat ke belakang, boleh jadi ada orang-orang yang sudah tua renta, tidak sanggup berdiri lama. Boleh jadi di belakang itu ada makmum yang sedang sakit, tidak sanggup bertahan berdiri. Mungkin di antara makmum itu ada yang berhajat, tidak bisa lama-lama salat karena cepat ingin pergi. Lihat ke belakang. Dari sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahkan Mu'adz. Kenapa? Karena salah satu tugas imam juga harus melihat kondisi makmum, ya, tidak mentang-mentang jadi imam sesuka-suka dia. Lah di sini juga sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi makmum. Kalau kondisi makmum ini dijadikan isya di pertengahan malam, tentu memberatkan mereka. Boleh jadi mereka kurang istirahat, bisa akhirnya memadaratkan salat mereka, kan begitu. Boleh mungkin dah ngantuk-ngantuk. Mungkin di zaman para sahabat yang semangat ibadahnya kuat, bisalah mereka lakukan. Tapi bagi kita yang lemah imannya, lemah ibadahnya, disuruh bangun tengah malam kemudian isya, saya kira mungkin salat isya itu salat yang paling ditakuti. Mungkin hanya sedikit yang salat mungkin, kan. Lah dari sini lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan makmum. Dia mengatakan, laula an asyqa ala ummati aw ala nas la amartuhum bis salati hadhihi sa'ah. Kalau tidak memberatkan kepada makmum, maksudnya kepada umatku, kepada manusia, tentu aku perintahkan mereka salat di waktu ini, maksudnya pertengahan malam. Tapi kan karena memberatkan, maka Rasul tidak perintahkan. Dan itu bentuk perhatian seorang imam kepada makmum, gitu maksudnya. Itu pendalilannya di situ. Kemudian yang kedua, al-afdal fi salatil isya liman kana yusalli munfaridan
awil mar'ata fi baitiha at-ta'khir wa yamna'u min dzalika masyaqqah. Seafdal-afdalnya waktu Isya itu di pertengahan malam. Tentu pertama bagi orang yang sholat sendirian. Umpamanya ketika dia hendak ke masjid, ada tamu penting, tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya kemudian dia tidak bisa sholat Isya bersama yang lain di masjid karena dia sedang ada tamu. Setelah tamu pergi, manusia pun sudah bubar di masjid. Tidak mungkin dia ke masjid dan melaksanakan sholat jamaah. Terpaksa dia harus sholat sendirian di rumahnya. Maka kalau ingin sholat sendirian di rumahnya, ambillah waktu yang afdal, karena fadilah jamaah sudah tidak dapat, jangan pula fadilah waktu tidak dapat. Jadi kan ada dua nih. Kalau berjamaah di waktu Isya berarti hanya mendapatkan keutamaan jamaah tapi tidak mendapatkan keutamaan waktu. Tapi kalau sholat sendirian di tengah malam berarti dia dapat keutamaan waktu tapi tidak dapat keutamaan jamaah. Maka bagi orang yang sholat sendirian, afdolnya adalah ambil pertengahan waktu, pertengahan malam maksudnya, supaya sudah tidak dapat jamaah jangan luput mendapatkan fadilah waktu. Atau seorang wanita yang sholat di rumah, ibu-ibu yang sholat di rumah, kalau memang tidak ada yang mencegah ibu untuk sholat Isya di pertengahan, maka lakukan sholat Isya di pertengahan malam. Namanya suami lagi safar, seminggu ibu tidak disentuh, kemudian ibu sholat sendiri di rumah dan ibu bisa menjaga rasa kantuk, lakukan di pertengahan malam. Tapi kalau itu memadorotkan, ya jangan. Kalau memadorotkan ibu nantinya nunggu waktu tengah malam, besoknya kemudian tumbang, ya janganlah kan begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bi ummatihi. Sempurnanya rasa sayang Nabi kepada umatnya dan sempurnanya rasa kasih Rasul dengan umatnya. Jadi Nabi SAW sangat sayang dengan kita, tidak mau memberatkan kita. Di satu sisi Nabi SAW ingin kita senantiasa mentauhidkan dan beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain Rasul pun melihat kondisi umatnya, jangan sampai memberatkan mereka, akhirnya menjadikan ibadah kita bosan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bosan dengan ibadah yang dilakukan hambanya, justru dia senang. Tetapi yang bosan itu kita. Nanti kita jadi bosan, akhirnya malas. Makanya kemudian perkara berat menjadi ringan, supaya kita tidak bosan. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dalam sholat ini sendiri. Kenapa sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu? Itu karena sayangnya Rasul kepada kita. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam menasihati Nabi kita dan mengatakan, qad jarrabtu bani Israel wa 'allajtuhum falam yastati'u. Aku sudah mencobanya, menerapkan solat yang begitu banyak rakaatnya kepada Bani Israel, dan aku berusaha untuk mengobati mereka, tapi tidak bisa mereka lakukan. Padahal Bani Israel itu kuat-kuat fisiknya. Makanya Musa mengatakan, sebaiknya falyatlubi takhfif min rabbika ya Muhammad. Kalau begitu kembalilah, minta kepada Allah keringanan kepada Rabbmu. Jangan sampai kemudian engkau perintahkan umatmu dengan ibadah yang memberatkan mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam demi umatnya, dia pun naik kembali meminta keringanan dari Allah. Yang tadinya 50 jadi 45, yang tadinya 45 jadi 40, yang tadinya 40 jadi 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai kepada jatuh di angka 5. Tidak lain dan bukan karena kasihannya Rasul kepada kita. Bayangkan kalau kita sholat 50 waktu, apa enggak demam? Tentar ke kamar mandi, berwudu, kamar mandi, berwudu. Kapan kemudian seseorang bisa jalan-jalan?
Asli di masjid aja kan begitu ya. Ibu mungkin di rumah duduk di sajadah saja jadinya. Kayak Aladin jadinya. Terbang ke sana kemari dengan sajadahnya kan. Jadi karena kasihannya Nabi SAW dengan umatnya, makanya kemudian diringankan, minta kepada Allah keringanan. Lah di sini juga sama. Rasul SAW tahu dengan umatnya dan kasihan dengan umatnya, makanya tidak memerintahkan Isya di pertengahan malam. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, di antara faedahnya, qala Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala, wa fihi dalilun ala tanbihil akabir imma lihtimali ghaflatin aw liistithratin faidatin minhum fit tanbihi liqauli Umar raqadan nisa was-sibyan. Raqadan nisa was-sibyan. Hadis ini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis riwayat yang lain, a'tamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil isya'i fa kharaja Umar. Nabi SAW mengakhirkan salat Isya, kemudian Umar keluar lalu berkata, as-salata ya Rasulullah, raqadan nisa'i was-sibyan. Rasul, apakah kita harus mulai salat, maksudnya salat Isya, sementara wanita-wanita dan anak-anak sudah tertidur? Fa kharaja wa ra'suhu yaqtur. Beliau pun kemudian dalam keadaan rambutnya bercucuran air, maksudnya karena beliau selepas wudu. Wa yaqul, dan Rasul mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati hadhihi sa'ah. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan mereka salat Isya di waktu ini. Lah di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an mengingatkan Rasul kan? Mengingatkan Rasul, ya Rasulullah, raqadan, ya Rasulullah, as-salat raqadan nisa' wasibyan. Rasul, apakah kita harus memulai salat? Maka di sini di antara faedah perkataan Umar di sini adalah fihi adalilun ala tanbihil akabir. Boleh seseorang itu mengingatkan orang yang kemuliaannya jauh di atas kita. Karena Umar mengingatkan Nabi kan, sementara Rasul lebih mulia dibandingkan Umar. Boleh kita mengingatkan, umpamanya anak mengingatkan orang tuanya. Ibu punya ibu, ibunya ibu yang peringatkan, bu, ibu sudah tua, gitu ya. Tolonglah lebih dekat dengan Allah. Boleh, walaupun kita tidak lebih afdal dan kita harus menasihati yang jauh lebih afdal dibandingkan kita, maka ini dalil boleh kita memperingatkan mereka. Sebagaimana Umar berusaha mengingatkan Rasul. Rasul, apakah sholat? Masalahnya perempuan dan anak-anak sudah tertidur di sini. Karena mengingatkan itu kan bisa saja dua perkara. Pertama, mengingatkan dari kelalaian, atau mengingatkan itu maksudnya dalam rangka konsultasi. Nah, di sini juga di antara faedahnya tidak masalah. Warga mengingatkan RT-nya gitu ya, atau lurahnya yang jauh lebih tinggi pangkatnya, maka Islam tidak melarang selama dengan bahasa-bahasa yang sopan. Ini juga diantara faedah yang keempat. Faedah yang kelima, al-masyaqqatu tusabbibul yusra was-suhulata fi hadhihi syari'ati samha. Sesuatu yang pada awalnya berat, maka akan menyebabkan kemudahan pada syariat yang mulia ini, maksudnya syariat Islam. Jadi syariat Islam itu akan mempermudah sesuatu yang sulit bagi kita. Contoh apa? Ibadah haji. Ibadah haji itu kan ibadah yang sulit, Bu. Pertama karena dia harus mengumpulkan dana. Sementara penghasilan kita, taulah, mau berapa puluh tahun kita nabung untuk haji bagi yang penghasilannya rendah.
Yang kedua, perlu fisik. Tidak bisa orang sakit haji kan gitu kan, ini perjalanan jauh, perlu fisik. Apalagi ibadah haji, ibadah berat, ibadahnya berat sekali, lebih banyak jalan kaki gitu kan, dalam kondisi di sana yang memang oksigen kurang karena kurangnya tumbuh-tumbuhan di sana, kemudian menurun menanjak, belum lagi senggolan berdesak-desak, ini perlu fisik, sulit gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi yang tidak sanggup, ya tidak harus haji, tidak harus dipaksakan. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ketika Rasul menyebutkan ibadah haji, apa kata Rasul? Wal hajjul bait wa hajjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau melaksanakan haji kalau kau sanggup. Di belakangnya ada kalimat kalau kau sanggup. Mafhumnya kalau tidak sanggup ya gugur gitu maksudnya. Fisik ada, uang tak ada. Tidak mungkinlah kemudian naik perahu galon. Ada tuh naik perahu galon. Dari mana tuh? 1 bulan sampai Madura. Mungkin berapa bulan lagi butuh ke sana kan? Entah sampai tak ada perahu galon lah. Enggak perlu nekat, ini tidak boleh seperti itu. Atau naik sepeda haji, tidak dianjurkan. Walaupun sampai ke sana pun tidak dianjurkan. Kenapa? Karena membahayakan. Dari negara ke negara bisa saja dia mati karena kehausan, dia mati karena kejahatan, dia tidak sanggup cuaca yang berbeda, macam-macam ya, hal-hal yang bisa memudaratkan dalam perjalanannya. Karena Islam itu tidak mengajarkan sesuatu itu harus seperti itu. Kalau tidak sanggup ya gugur. Ngapain dipaksakan harus jalan kaki dari sini ke sana? Ini memudaratkan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Allah mengatakan dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kalau mampunya yang seperti ini ya sudah, karena memang al-masyaqqatu tusabbibul yusra, sesuatu yang memberatkan itu menyebabkan datangnya kemudahan. Dalam segala hal, dalam syariat Islam itu datang kemudahan di mana-mana. Ibu tidak sanggup sholat berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, baring. Dan itu. Ibu mau wudu, tak ada air, cari tanah untuk tayamum. Ada saja kemudahannya. Kemudian ibu safar, lelah, capek. Kalau sholat duhur, asar ataupun isya harus 4 rakaat dengan badan kelelahan ketika safar mamanya kan, Allah mudahkan jadi 2 rakaat dikosong. Jadi kemudahan itu banyak. Mungkin boleh jadi digugurkan secara keseluruhan bagi orang yang tidak sanggup haji, gugur. Mungkin bisa diganti dengan amalan-amalan yang berpahala haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban, hanya pahalanya sebanding gitu saja. Atau bagi yang tidak bisa dilakukan karena tidak ada bendanya, Allah ganti seperti air dengan tayamum, wudu dengan tayamum. Atau boleh jadi ibadahnya dikurangi seperti sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat lah. Itu semua kemudahan dalam Islam, namanya al-masyaqqatu tajlibut taisir atau al-masyaqqatu tusabbibul yusra. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada faedah. Jawazu istid'a al-imam ila salati wa in kana kabiran idza ta'akhkhar. Boleh seorang imam memanggil salat walaupun boleh jadi makmumnya jauh di atas dia umurnya. Karena salat itu kan melaksanakan kewajiban. Kalau melaksanakan kewajiban tidak pandang bulu, mau yang muda, mau yang tua, tetap boleh diingatkan. Kemudian di sini juga dalil bolehnya mengakhirkan waktu iqamah dan adzan. Bolehnya mengakhirkan jarak antara iqamah dan adzan.
Karena kita tahu bahwa penentuan azan dan iqamah itu bukan bergantung kepada waktu. Umpamanya diputuskan sama pengurus azan ke iqamat 15 menit atau azan ke iqamat 20 menit, bayangkan itu. Tidak bisa, karena waktu antara azan dan qomat itu tergantung kepada imam yang menentukan. Karena seorang muadzin itu tidak berhak iqamah kecuali setelah imam hadir. Imam sudah belum hadir, muadzin pula dia qomat. Nah, siapa yang jadi imam? Jadi yang menentukan seseorang itu qomat tidak ada kecuali imam. Muadzin azan saja. Kemudian yang menyuruh dia qomat, ya kalau imam yang menyuruh qomat, ya qomat. Ya. Ataupun kalau memang imam tidak hadir tapi dia dapat izin untuk menggantikan, ya boleh-boleh saja. Kenapa demikian? Karena hadis ini Nabi SAW mengakhirkan waktu Isya, ya, mengakhirkan waktu Isya, azannya waktu Isya, tapi sholatnya di tengah malam. Makanya boleh mengakhirkan waktu Isya, karena yang menentukan antara jarak iqamah dan azan itu adalah imam. Kalau imamnya mau, ya imam. Ya, tetapi mungkin kalau diterapkan agak sulit, ya, sholat Isya di pertengahan malam. Walaupun imamnya mau, belum tentu makmumnya mau, kan begitu ya. Maka itu kembali kepada kemaslahatan. Apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa para malaikat turun dan doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dari pertengahan malam sampai berakhirnya sepertiga malam akhir. Ini hadis yang ke-56. Kemudian masuk pada hadis ke-57. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza uqimatis salatu wa hadara al-asya'u fabda'u bil asya' wa an ibni Umar nahu." Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salat hampir ditegakkan sedangkan makan malam sudah dihidangkan, maka makan malamlah terlebih dahulu. Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis yang seperti ini. Kemudian juga wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbathan. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa dirinya mendengar Rasulullah bersabda, tidak sah salat ketika makanan sudah dihidangkan. Maksudnya tidak sempurna salat ketika makanan sudah dihidangkan dan salat dengan menahan kencing ataupun berak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan kepada kita tentang pentingnya menjaga hati ketika salat. Pentingnya menjaga hati atau tidak menyibukkan hati kita ini dengan perkara-perkara luar salat. Karena salat itu kan kita sedang bermunajat. Kita tidak boleh terganggu dengan perkara luar. Kita harus fokus dalam salat itu. Kita sedang menghadap siapa? Kita sedang menghadap Rabb kita yang menciptakan kita. Jangan sampai kemudian kita tidak khusyuk, terganggu dengan perkara luar, akhirnya hilang khusyuknya, hilang tumaninahnya. Makanya Rasulullah SAW melarang. Kata Nabi SAW, idza uqimatis salatu wa hadaral asya, kalau qomat sudah dikumandangkan, tiba-tiba makan malam sudah ada di hadapannya, maka Rasul mengatakan fabdaul asya, makan dulu kemudian salat. Makan dulu kemudian salat. Dalam hadis yang lain, la salata bi hadrati ta'am, tidak sempurna salat seseorang kalau makanan di hadapan dia. Wala huwa yudafil akhbathan, atau salat menahan kencing dan menahan berak. Ibu ngedem gitu ya, mau berak ditahan-tahan, mana khusyuk?
Ya. Yang ada malah kemudian stres. Gimana kalau keluar? Gimana kalau keluar ini? Apalagi lagi mencret kan ya. Jadi enggak khusyuk pikiran kita itu, ingatnya hanya jamban saja jadinya. Pengen ke jamban, itu aja diingatnya. Makanya perkara apapun yang bisa menyibukkan salat, yang itu di luar salat, kalau bisa dihindarkan supaya tidak mengganggu kehusyuan. Ibu bawa handphone ke masjid mau salat, letak pas di depan. Maka kalau seandainya handphone ini bisa mengganggu, matikan atau silent suaranya. Matikan baru letakkan gitu ya. Ini enggak tahu mau sholat, kemudian handphone enggak dimatikan, enggak di silent, taruh aja di situ. Coba bayangkan, berapa banyak orang-orang yang jahil, yang tidak tahu hukum sholat, ketika kemudian ada berdering karena ada orang yang telepon kepada dia, bukannya tidak segera dimatikan walaupun dia sedang sholat, malah dibiarkan, alasannya dia sedang sholat. Kan ganggu bagi yang lainnya. Sebenarnya kan boleh bergerak untuk mematikan sebenarnya, tapi jangan gerakan-gerakan yang akhirnya membatalkan sholat. Ambil, matikan, walaupun kita sedang sholat, supaya tidak mengganggu yang lainnya. Karena bagaimanapun ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ada kaidah dalam usul fikih itu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu yang bisa menyempurnakannya, maka sesuatu itu ikut hukumnya wajib. Khusyuk sebuah kewajiban dalam salat, bahkan rukun. Ketika kemudian handphone ini berdering karena ada orang telepon, otomatis kan bisa menghilangkan kehusyuan. Maka dengan cara mematikan kita dapat khusyuk. Boleh jadi mematikan itu hukumnya wajib supaya dapat khusyuk, gitu maksudnya. Lah ini harus dipahami. Makanya hal-hal yang bisa kemudian memasukkan perkara luar yang menjadikan sholat kita ini hilang khusyuk, jangan taruh di situ. Handphonenya mamanya, kalaupun harus taruh di depan karena takut dicuri orang, ya tadi, jangan sampai, kalau bisa dimatikan dulu lah, supaya tidak mengganggu sholat kita. Baik, kita ambil faedah dari dua hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki faedah yang pertama, taqdimu huduril qalbi fi sholati ala fadilati awalil waqti. Taqdimu huduril qalbi, berusaha untuk menghadirkan hati di waktu kita sedang siap-siap untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Jadi ketika kita sebelum takbiratul ihram, maka kita sudah harus menghadirkan hati. Caranya apa? Sesuatu yang bisa merusak hati di tengah-tengah sholat, ada kesempatan untuk dihindarkan. Sebab kalau sudah sholat Allahu Akbar, baru kemudian terpikir pengen ini, pengen itu, oh iya tadi makanan enak belum dimakan, apalagi satu hari sudah puasa, kan itu. Maka kalau bisa merusak hati, sempurnakan sebelum sholat hati itu. Kira-kira apa yang menghalangi sholat? Bentang sajadah. Ini sajadah ini kalau dipakai ini ganggu sholat. Gambarnya apa? Gambar Teletubby sajadahnya. Ini bahaya. Nah, cari sajadah yang polos. Ya. Wah, ini dinding ini kurang bagus nih, kalau sholat ganggu saya ini. Catnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Saya suka pink kok, dicat hitam pula. Jadi apapun yang menghalangi kita untuk menjadi tidak khusyuk sebelum sholat, hadirkan hati. Apa yang merusak hati, singkirkan dulu, itu maksudnya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, kalau sudah ada hidangan, ini hidangan ini apalagi kita sedang lapar, makan dulu walaupun sudah qomat. Kalau menjadikan kita sholat kemudian memikirkan hidangan, gitu maksudnya. Lain kalau seandainya kita sudah makan, sudah kenyang, kita tengok hidangan walaupun enak, tapi kan kita sudah kenyang,
Sesuatu yang enak pun diberikan kepada orang kenyang itu susah dimakan tuh. Kalau sudah kenyang kan sudah tenang hatinya. Ini sedang lapar, makanan pula enak, lezat, itu pula kesukaan dia. Dengan harapan nanti aja lah habis sholat biar bisa menikmati. Rasanya kan begitu ya. Biar bisa lama, ngunyahnya bisa lembut kan. Ketika sholat itu pula yang dipikirkan. Udangnya, sotongnya, ya kan, rendangnya, kepikiran semua itu 10 macam makanan itu. Karena akhirnya hati kita ini jadi tidak tenang, merusak kekhusyuan namanya, tumaninahnya hilang. Maka ini faedah yang pertama. Yang kedua, at-ta'amu wasyarabu idza hadara waqta salati, makan dan minum kalau dihadirkan bertepatan dengan waktu salat. Malam yadhik waktuha fatuqaddamu ala ayyi hali at-tarakhus bi tarkil jama'ati li ajli al-inshighali bit ta'amil hadir innama huwa muqayyad bil hajati ila ta'am. Kalau seandainya dalam satu waktu ada dua perkara, satu harus sholat berjamaah, di sisi lain ada makanan, ada minuman yang lezat. Kata Rasul, la salata bihadratit ta'am, tidak ada sholat kalau makanan dan minuman sudah dihidangkan. Sementara sudah datang waktu sholat, harus jamaah. Macam mana dia harus memilih di sini? Maka kata para ulama bahwa yang dimaksud di sini ada takyid. Tidak semua seseorang harus memilih makan dibandingkan sholat. Tetapi hadis ini dibawa kepada bil hajati ila ta'ami, kalau memang dia benar-benar sangat berhajat kepada makan dan minum. Kalau tidak berhajat kepada makan dan minum, ya dahulukan sholat. Kan dia nggak berhajat lagi kepada makan minumnya. Tapi kalau dia sangat berhajat karena lapar gitu ya, apalagi makanannya lezat, makan dulu, baru kemudian sholat, walaupun harus menggugurkan jamaah selama dia tidak keluar waktunya. Tapi kalau yang tidak berhajat karena sudah kenyang, ya sholatlah, ngapain mementingkan makanan. Kemudian juga al-khusyu' wa tarkus syawagil matlubun fis salati, kehusyuan dan menghilangkan perkara-perkara yang menyibukkan salat itu sangat dituntut dalam salat untuk dihindari dan dihilangkan. Apapun yang menjadikan penghalang kehusyuan dalam salat, sebelum salat hilangkan. Kemudian juga as-suhulatu syariatil islami. Di sini juga ada kemudahan dalam syariat Islam. Bahwa seseorang boleh makan dulu, boleh minum dulu baru salat, walaupun harus keluar dari jamaah salat. Dan itu kemudahan. Gimana orang lagi lapar, di hadapannya dipilih dua pilihan, makan atau salat? Makan dulu. Ya, ini kemudahan syariat Islam. Ya. Masalahnya Bu, yang kedua perkara menahan kencing dan berak. Ibu lagi salat, sudah tasahud akhir lagi. Kan masalahnya sudah tasahud akhir Bu. Tahu-tahu ibu pengen kentut, diempet. Pengen berak ditahan. Pengen kencing ditahan. Tinggal sebentar lagi mau salam. Ya tasahud akhir kan. Sampai-sampai ibu baca aja dikejar-kejar anjing. Tahiyatul tahap yang dibaca karena ngempet. Maka dalam perkara ini dijelaskan oleh para ulama, idza dhaqal waktu, kalau memang waktunya sempit, ya, waktunya sangat sempit sekali, ini ntar lagi mau salam, kalau ibu batalkan kemudian berak dulu, kencing dulu, wudu, ulangi lagi di awal, kan butuh waktu lama kan itu ya. Maka in kana bi istita'atihi an yuaddi as-salat qabla an yakhrujal waktu shalah. Kalau memang dia sanggup menahan untuk melaksanakan salat sampai selesai salat, bisa menahan ya maksudnya, maka salat saja.
maksudnya sempurnakan kalau bisa menahan ya. Tetapi kata para ulama, kalau dia tidak bisa menahan atau dia tahan kemudian menjadikan penyakit, dia tahan menjadikan kemudian madarat, maka sebaiknya batalkan sholatnya. Coba ibu nggak sanggup menahan, akhirnya bisa kencing di celana ataupun berak di celana, kan madarat, Bu. Ngotori masjid jadinya kan, bukan hanya celana saja, ngotori masjid lagi dengan najis. Kan ini madarat atau membahayakan badan dia, kesehatan dia. Sebaiknya ibu batalkan. Nggak ada masalah ibu batalkan. Ibu ulang lagi sholatnya setelah melaksanakan buang hajatnya. Bagaimana dengan sholat yang pertama? Insya Allah berpahala. Karena setiap gerakan dan bacaan dalam sholat itu berpahala. Tetapi menyempurnakan sholat dari awal sampai akhir itu menghilangkan kewajiban, supaya gugur kewajibannya. Nah ini harus dipahami bahwa lihat kondisi, kalau ibu bisa tahan sholat, kalau tidak bisa tahan jangan dipaksa. Kenapa? Faedahnya supaya tidak mengganggu kehusuan sholat. Karena kan sambil nahan ibu sambil baca, mana bisa khusyuk, Bu? Belum lagi kemudian ibu baca dengan sekencang-kencangnya kayak dikejar setan, kan akhirnya makin tidak khusyuk lagi, tidak tumanina lagi tuh. Maka daripada tidak hilang tumanina, hilang khusyuk, batalkan saja. Kemudian ambil wudhu, kemudian sholat. Kecuali ibu memang mampu menahan, maka tidak masalah menahan sampai selesai waktu sholat. Ya. Inilah diantara faedah dari 2 hadis ini atau 3 hadis ini. Tapi sampai di sini, Bu. Mungkin sebelum saya tutup ada soal, silakan. Bagaimana jika seseorang anaknya saudara dia sakit batuk, itu susah untuk berhenti kalau sudah batuk dan akhirnya terkencing, Ustaz, nggak bisa ditahan. Jadi ketika sholat itu kesulitan beliau mengulang, sementara ibu dia juga buat ke kamar mandi itu karena kondisi badan yang kakinya yang kurang sempurna, agak kesulitan, Ustaz. Itu kira-kira ada keringanan? Ya, alhamdulillah. Kalau memang itu sakit, seperti orang yang di rumah sakit yang tidak bisa bergerak, kemudian harus kencing pakai selang gitu kan, tidak mungkin lah dia harus, atau ada penyakit apa beser atau apa gitu kan, yang mudah kencing dan yang lain sebagainya, yang tidak memungkinkan asli bolak-balik sebenarnya dia lama-lama tidak sholat, karena habis sholat batal wudhu lagi, sholat batal wudhu lagi, sampai kapan sholatnya jadinya kan. Maka yang seperti ini dibolehkan seseorang itu untuk tetap sholat, tetapi menjaga najisnya, bisa menggunakan pampers namanya kan, waktu sholatnya aja, sehingga kalaupun keluar ketika dia batuk maka dia boleh melanjutkan sholatnya. Tapi kalau seandainya itu terjadi sekali-kali lah, maksudnya bukan terus-terusan ya, batuknya sekali-kali saja, mungkin dalam sehari 2 hari sekali sholat seperti itu, ya tetap batal. Tapi kalau itu sebuah rutinitas, memang sakit dia seperti itu dan harus diperiksakan ke dokter kan, dan memang tidak bisa kecuali seperti itu, insya Allah saya kira syariat Islam syariat yang mudah, bukan mempersulit umatnya. Karena para ulama mutaakhirin pun, ulama kontemporer, ketika memberikan fatwa orang yang sakit dan kencingnya diselang, apa harus dicabut? Tidak perlu, biarkan kencing lewat selang dan dibungkus dengan bungkus tempat kencing itu selama tidak ada kebocoran. Jangan ada kebocoran saja, maka dibolehkan ya, wallahu a'lam. Gimana? Goes? Tapi dia ini hobi gitu, jadi nggak berat buat dia.
bukan sebenarnya, bukan kalau masalah ibadah itu, kalau dia mendatangkan wajib, rukun dan syaratnya, sah secara ibadah. Walaupun dia haji pakai uang korupsi, walaupun dia haji pakai travel jin buat travel gitu ya. Yang jelas rukun, wajib, syaratnya terpenuhi. Kalau bicara sah-sahnya ya sah. Tapi bicara qabul dan tidaknya itu kan urusan Allah. Diterima atau tidaknya. Nah sekarang kemudian kebanyakan nih yang saya tahu orang goes ke Mekah itu akhirnya apa, pakai infak online, membantu dia di tengah jalan. Jadi tujuannya apa? Yang kedua, jadikan konten. Saya udah sampai sini, nanti dibuat di blognya dia. Anda sedang haji, sedang pamer nih kan. Kalau tidak ada yang tahu, ya berangkat pulang gitu kan. Ya mungkin kan kita tidak tahu ada orang haji pakai sepeda kan gitu ya. Ini kan sepanjang jalan dia buat blog. Mungkin lagi buat konten mungkin dia. Kayak yang haji pakai kapal galon itu. Tiap hari ada kontennya. Nih kami sudah sampai di Laut Madura katanya. Ada galonnya bocor, lagi diganti pergantian galon. Ya apa cerita kayak gini? Nyusahin diri. Gimana kalau ada buaya laut lain dengan buaya darat kan gitu. Terkam jadi situ, belum lagi ularnya, ombaknya, nggak kepikiran lah ke situ. Kalau bukan buat konten saya kira enggak. Memang sekarang memang zaman konten. Apalagi kan? Kalau dia betul-betul sampai ke sana, kemudian melaksanakan wajib, syarat dan rukun, sah kan? Ibadah itu kan ditinjau dari dua perkara. Pertama sah dan tidaknya, yang kedua qabul dan tidaknya. Sah dan tidaknya saya bisa jawab, oh sah kalau Anda mendatangkan syarat, rukun, wajib, ya sah. Tapi apakah diterima hajinya, umrohnya? Yaitu urusan dia dengan Allah. Tapi melihat kelakuan seperti ini yang kemudian orang berangkat ke sedemikian konten, ya kita sudah menghukumi zahirnya, Anda ini sedang riya. Yang lebih parah lagi kemudian mencari dana sepanjang jalan, pakai infak online dan begitu seterusnya kan, makin jauh lagi ke sananya. Anda sedang minta-minta. Jadi banyak perkara. Belum lagi lebih daripada itu madarat di tengah jalan. Ketabrak, kecelakaan, kemudian rusak kendaraannya, belum lagi penjahat, cuaca, macam-macam. Ngapain kemudian? Belum lagi kalau dia punya keluarga, ditinggal berbulan-bulan, cemana nasib keluarganya coba? Mungkin punya anak harus dibiayai, punya istri yang harus dikasih makan. Saya bilang ini orang nekat nih. Islam itu tidak mengajarkan nekat dalam ibadah. Nggak sanggup gugur. Sebab kalau hal ini dibolehkan, lalu apa gunanya kemudahan dalam agama? Kaidah-kaidah kemudahan dalam agama hilang kalau seperti ini. Dikalahkan dengan orang-orang yang nekat jadinya. Jadi sekali lagi, kalau sah dan tidaknya gampang, tapi kalau qabul dan tidaknya itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas bahwa kita mengikuti alur Islam itu agama mudah, ada hal-hal yang tidak harus dilakukan dengan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini sudah 9:30. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.